Mbappe hat-trick pun ya tertutup lah sama kebobrokan lini belakangnya lah terutama gitu. Hello guys, welcome to Spoke Bola. Jadi hari ini gue mau bahas match di minggu malam. Di minggu malam tadi ada El Clasico sama mungkin sedikit bahas juga tentang Liverpool Arsenal, dimana ya dua tim yang sempat bersaing kemarin akhirnya bertanding di Anfield. Mungkin secara singkat gue mau bahas dulu masalah Barcelona sama Real Madrid. Ya dimana menurut gue itu El Clasico yang yang seakan-akan atau mungkin itu adalah final penentuan juara La Liga. Dan ya Barca menang 4-3 di kandang. Ya udah, selamat buat Barcelona buat juara La Liga 2024-2025. Ya 3 match lagi, Barca cuma butuh 1 kemenangan. Ya udah, Madrid bisa dibilang peluangnya super kecil lah. Barca juga nggak akan lepas gitu aja lah setelah kemarin kalah di Champions gitu. Mereka ya minimal dapat lokal lah, CDR sama La Liga gitu. Dan untuk match kemarin sih sebenarnya Barca masih turun dengan line up yang sama. Ya mungkin mereka di sana belum ada fullbacknya aja lah. Begitupun Madrid juga kehilangan banyak pemain di lini belakang lah gitu. Mereka nurunin Arda Güler, Rodrigo kembali nggak dimainin nih. Itu juga nih, cabut apa enggak nih Rodrigo jadinya. Mungkin sih cabut lah. Kayaknya ya dia juga ya pasti pengen jadi starter lah gitu. Terus ke matchnya sih gue bilang ya dari sisi game permainan ya jelas Barca jauh lebih menguasai dari possession ball, dari tembakan ke arah gawang, dan semuanya Barca superior lah gitu. Ya udah ketebak juga lah. Gamenya pasti bakal berjalan seperti itu. Ya Madrid bakal cuma nunggu-nunggu, terus Barca bakal full attack dan terbukti gitu. Di babak pertama mungkin ya kebiasaan Barca sih di beberapa game ini, sering juga sih mereka tuh telat masuk ke dalam game gitu. Ya jujur-jujuran sebenarnya ya mereka dari sisi bertahan sih menurut gue Barca tuh bisa dibilang yang nggak terlalu bagus lah gitu. Bukan bobrok ya, mungkin terlalu kasar lah. Gak balance lah dibanding penyerangannya gitu. Terus ya Madrid di situ kelihatan banget mereka cuma numpuk, terus ngandelin Vini sama Mbappe counter aja gitu. Kebetulan di awal babak pertama itu dapat momennya tuh, itu juga mostly juga dari gol pertama Mbappe itu yang penalti juga sebenarnya dari kesalahan ini belakang lah gitu, dari Pau Kubarsi lepas kontrol akhirnya penalti gitu. Mbappe dapat, terus ya Vini juga dapat bola yang turnover kan dari Lamine, akhirnya dia terupas Mbappe gitu. Di babak pertama ya Madrid dapat momentum aja sih, tapi tidak berlangsung lama. Barca langsung ngegeber 3 gol tambahan kan, langsung. Ya sebenarnya kalau dibilang permainan Madrid nih gimana ya? Ya ini tim benar-benar sakit sih gitu, benar-benar sakit. Terlepas dari mereka bisa ngegolin banyak juga ya, intinya bisa ngasih perlawanan. Ya kebetulan Barca
pertahanannya ya bisa dibilang nggak terlalu bagus. Ya Barca dengan mindset gue nyetak gol 20, kebobolan 19 juga nggak apa-apa gitu. Terus ya apa ya, banyak kesalahan error lah gitu, terutama di gol ketiga. Ya gol ketiga sama gol keempatnya Madrid tuh Lucas Vazquez, Tchouaméni, Ceballos nih bukan levelnya Madrid lah gitu. Beberapa kali emang dia bisa deserve lah gitu. Dia bisa dia bisa deliver kemampuan dia gitu. Cuman di momen-momen besar kayak gini ya kelihatan ini bukan kelasnya Madrid lah, yang dia diplot sebagai metronom, mungkin pengganti Kroos, tapi ya enggak lah, di game-game besar dia sangat tidak konsisten gitu. Lucas Vazquez ya udah berkali-kali dikritik, ya mau bagaimanapun ya siapa lagi gitu. Kita nggak punya kedalaman lagi, Madrid gak ada kedalaman lagi, Lucas Vazquez mau mainin siapa gitu. Walaupun lebih menenangkan sebenarnya Valverde yang di kanan, cuman kan mungkin sayang ya kalau dia ditaruh di sana gitu. Kekuatan utamanya kan dia box to box gitu, biar dia bisa terlibat di semua permainan lah gitu. Tapi ya lagi-lagi Tchouaméni ya taruh di garis cedera, Tchouaméni yang bukan back tengah. Ya kelihatan lah dia nggak ada chemistry. Rafinha juga leluasa, bisa dapat bola-bola terupas yang bola-bola yang ya di belakang mereka. Ya udah, di antara dua pemain itu Rafinha tinggal bergerak aja gitu di belakang dua pemain itu yang nggak ada chemistry lah sama sekali gitu. Ya capek juga sih sebenarnya bahas Madrid, bener-bener. Mbappe hat-trick pun ya tertutup lah sama kebobrokan lini belakangnya lah terutama gitu. Bellingham gak kelihatan, Ceballos, Vini, Mbappe ya hanya ngandelin dua itu. Mereka benar-benar dapat bola, counter, ngandelin dua pemain itu, lari, cari, taruh bola di belakang pemain Barca yang dengan ya biasa ngandelin offside trap. Beberapa kali lolos, tapi second bola itu benar-benar gak ada support lah gitu, termasuk dari Bellingham atau Ceballos gitu. Dimana ya Valverde lebih cenderung bantu pertahanan kan sebenarnya gitu. Jadi ya gimana ya, beda sih mungkin tipenya Inter di saat main kayak gitu ya, main counter attack ya. Mereka pakai Marcus Thuram, di mana Marcus Thuram itu bukan speedster kayak Mbappe dan Vini lah gitu. Thuram tuh lebih nembok, tapi second ball mereka selalu fight gitu, selalu dapat. Ada Barella di sana, atau wingbacknya gitu. Wingbacknya Madrid juga kan kacau gitu, sama aja sih sama wingbacknya Barca, cuman ya ini nggak bisa jadi faktor keunggulan gitu. Di saat wingbacknya Barca kacau, wingbacknya Madrid nggak kalah kacaunya gitu. Vazquez sama ya Fran Garcia juga fokus lah ibaratnya, harus ngadepin bocah tuh Yamal ya, yang lagi-lagi ya udahlah Yamal lah, Fran Garcia kerepotan gitu. Terus ya beberapa kali mungkin Szczęsny juga tuh paling cuman di babak pertama tuh yang ada 2 gol itu juga ya itu gara-gara ya kebetulan lepas aja gitu. Szczęsny cuma nadepin bola itu juga, kiper ya Szczęsny juga ya itu bola one on one lah gitu. Cuma dapet itu doang ancamannya, dan kebetulan dua-duanya gol gitu. Jadi Madrid ya gak terlalu mengancam sih sejujurnya. Mereka cuman ya counter sesekali, lempar, ngandelin taruh bola di belakang gitu. Yang tadi gue bilang beda sama Inter ya, tapi passing-passingnya juga sering gak nyampe.
Terus mereka juga bener-bener nggak ada ngatur tempo, nggak coba ngehold dulu, bener-bener ya udah lempar ke depan, long ballnya juga ya beberapa kali patah gitu atau kena offside. Ya itu Ancelotti lah. Gua ngerasa ya udah pelatih ya bener lah, manajemen dia terbaik lah gitu. Cuman masalah taktik ketika dia kehilangan individu terbaik dia terutama di belakang dengan tidak adanya sistem, dengan pemain seadanya, ya udah hasilnya kayak gini gitu. Benar-benar ya Barca sebenarnya bisa menang lebih banyak gitu golnya. Cuman beruntung aja ada Courtois lah, sama ya beberapa kali mungkin peluang-peluangnya ketepis atau melenceng gitu. Ya jauh lebih berbahaya gitu serangan-serangan Barca dibanding Madrid yang sesekali itu. Kalau nggak ada Mbappe, ya Vini juga bermain cukup baik lah gitu. Terlepas dia nggak terlalu banyak terlibat, cuman end produknya oke lah gitu. Akhirnya gitu ya, adalah gitu. Terus ya tadi balik ke Ancelotti, ya pelatih yang nggak ada sistem, ya pemainnya bapuk yang bagus-bagusnya pada cedera, ya udah kayak gini gitu, kelihatan lah. Dan ya nggak tahu nih, mudah-mudahan ya Xabi Alonso yang katanya udah kenceng lah rumornya, ya bisa merubah Madrid lah, coba pakai sistem gitu di saat ya apalagi butuh butuh intinya Madrid ini butuh metronom sih. Beda banget kelihatan di babak kedua ketika Luka Modric masuk ya. Cuman kan nggak bisa lah ngandarin Modric 90 menit gitu. Kakek-kakek umur 40 tahun gitu, mau bagian manapun ya. Terlepas dia masih perform setiap dikasih main, cuman nggak bisa gitu ngandelin dia. Kelihatan banget di babak kedua ketika adanya Modric, ya Madrid lebih apa ya? Lebih lebih bisa ngatur tempo, gak gerasak gerusuk main bola pelentang-pelentung aja. Passingnya Modric juga jauh lebih akurat gitu. Dia tahu kemana, ya bisa lihat siapa pemain yang punya punya space atau punya chance yang berbahaya gitu. Kelihatan banget gitu Modric masuk, beda gitu. Cuman ya nggak bisa ngandelin Modric terus gitu. Dia Madrid butuh pemain gelandang sih, butuh metronom, bener-bener butuh metronom sama back lah gitu. Barcelona ini serangannya sih gila banget, mereka fluid mampus lah itu. Rafinha, Lamin tuh, Pedri juga, ada gokil lah. Yang PR mereka pertahanan mereka aja sih. Pertahanan mereka sih sebenarnya jelek sih sebenarnya, gitu. Paling itu Madrid, Barcelona, ya selamat buat Barca lah. Kalau Liverpool Arsenal sih sebenarnya gue nggak nonton banget dari awal ya, karena gue nontonnya Madrid sama Barcelona, cuman sempet nonton di babak kedua lah. Gue nonton babak keduanya ya lumayan full, babak kedua full. Babak pertama ya gue nonton highlightnya aja gitu, highlight extended highlight lah. Mungkin yang bisa gue simpulkan dari match ini ya Liverpool kayaknya pengen menang lah. Mereka malu kemarin habis kalah gitu lawan Chelsea. Dan ya gak mau lah kalah sampai 2 kali gitu. Ya harga diri juga, juara gitu kalah 2 kali. Terus yang main di Anfield, babak pertama ya kelihatan lah mereka jauh lebih ambil inisiatif. Gue juga gak ngerti nih Arsenal awal-awal. Bener-bener kelihatan pressingnya tuh nanggung. Mereka coba defense high tapi nanggung, terupas tuh gampang banget lolosnya gitu. Kayak gol-golnya yang salah itu sebelumnya ngasih free assist ke Szoboszlai lari gitu. Jadi gampang banget defensive line-nya Arsenal tuh ditembus gitu sama pemain-pemain Liverpool yang coming from behind gitu. Kelihatan di babak pertama ada 2 gol lewat Gakpo sama Diaz ya jauh lebih berbahaya lah gitu. Di situ Declan Rice juga nggak main, Merino, Trossard, Martinelli depan sama Saka.
Babak pertama ya Arsenal nggak bisa apa-apalah. Mereka kelihatan nggak tahu tuh, mereka kayak masih kena mental di babak pertama, mungkin masih sedih kali ya gitu. Terus babak kedua ya ini jauh lebih berbeda sih. Nggak tahu juga nih, Liverpool juga beda banget sama babak pertama. Benar-benar uh, secara game ya mereka drop lah gitu. Apalagi mereka sebenarnya mereka nggak yang bertahan di kurung-kurung banget ya. Beberapa kali lah mereka ada transisi cepat. Untuk tempo sih mereka jauh lebih lambat, sedangkan Arsenal naikin tempo jauh gitu di babak kedua. Kelihatan mereka beberapa kali transisi coba, ketika udah ada berbahaya nih, situasi berbahaya di sepertiga lapangan, udah mau masuk box bingung gitu. Antara salah passing atau salah ambil keputusan gitu. Termaruk gitu nendang, atau ya harusnya tendang dioper salah gitu kan. Terus babak kedua ya Arsenal jauh lebih berbahaya lah gitu. Mungkin yang gua ngeh tuh kayaknya ada pergantian tuh. Si pergantian dari segi posisi ya, dan menurut gue lebih efektif sih ketika Martinelli ditaruh di tengah gitu. Asalkan Trossard jadi ke kiri. Martinelli sih, si Deadwood ini ya walaupun secara teknik first touch hancur lebur ya. Cuma secara positioning dan dia punya speed juga kan, lebih oke lah gitu. Dia coming from behind-nya, timingnya ada lah gitu. Speed juga dia punya. Gol pertama ya positioning dia cukup oke, walaupun di situ ya gue juga gak ngerti tuh Van Dijk kok bisa loss gitu, gak nge-marking Martinelli tuh bisa sekosong se-free header itu gitu. Terus gol kedua ya sama lah, benar-benar sebenarnya Liverpool nih akhir-akhir ini juga sebenarnya pertahanannya juga nggak terlalu bagus ya, mereka jarang clean sheet nih kayaknya akhir-akhir ini, kebobolan mulu gitu. Van Dijk juga beda banget lah sama paruh pertama lah yang jauh lebih solid gitu. Gol kedua ya Odegaard akhirnya dia, ya Odegaard nih lumayan hilang nih shoot-shootnya nih setelah cedera. Akhirnya kemarin dia lebih berani lah nge-shoot gitu. Akhir-akhir ini dia lebih apa-apa oper, jarang lah. Padahal dia punya kapabilitas shoot jarak jauhnya juga kan. Cuman kalau nggak oper setelah cedera nih shootnya pelan. Akhirnya kemarin dia berani nge-shoot dan bagus, dan ya udah Merino ambil 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 bola muntah. Yang dimana ya itu back Liverpool nih akhir-akhir ini nggak terlalu solid lah, koordinasinya juga nggak se apa ya nggak se nggak sekokoh itulah mungkin bahasanya ya. Mereka nggak terlihat secure gitu buat pertahanannya gitu. Jadi ya masukin Nunes, Jota juga nggak berpengaruh apa-apa gitu. Dari sisi penyerang oke lah, mereka akhir-akhir coba menang, ada gol offside juga, cuman ya ini game yang layak seri lah. Babak ke-1 punya Liverpool, babak kedua punya Arsenal, layak seri. Ya Arsenal, ya Liverpool mah udah, mereka juga nggak ada ambisi apapun buat menangin apa lagi gitu, udah juara. Arsenal ini beda cuma 2 poin sama Newcastle. Masih ada 2 game, ya Newcastle menang lawan Chelsea kan, jadi cuman beda 2 poin ya. Sebenarnya gue mau komentarin dikit yang statement Arteta ya. Gue lupa redaksinya apa sih, cuman intinya Arteta berstatement kalau mereka tim terbaik di Eropa. Dan menurut gue, ya gue gak ngerti juga tuh pelatih mikirnya apa gitu ya. Secara di Liga pun ya mereka bisa terancam nih nggak di posisi runner up. Poin yang bisa mereka dapetin pun sudah lebih rendah dari musim lalu kan. Terus di Champions League, ya walaupun mereka berhasil ke semifinal, ya di semifinal pun mereka nggak deliver apa-apa lah gitu bisa dibilang. Nih tim juga dalam kayaknya berapa kali 8-9 pertandingan terakhir menang lawan Madrid doang. Ketika itu pun lawan Madridnya Madrid yang lagi pesakitan gitu, dan langsung overhype gitu semuanya, seakan-akan mereka sang juara gitu. Gue juga gak ngerti, mungkin Arteta mau melindungi pemain-pemainnya kali ya gitu. Emang rada-rada NPD lah nih orang. Jadi
Ya dibilang kayak gitu ya sama sekali tidak layak. Mungkin bisa gue bilang gue merasa ini penurunan buat Arsenal gitu. Jadi ya kelihatan lah. Yang gue nggak tahu Arteta. Kayaknya Arteta sih masih diperpanjang lah. Gue nggak ngerti juga lah. Mungkin masih percaya juga boardnya Arsenal. Cuman Arsenal nih ya oke lah. Mungkin statement mereka tim terbaik mungkin. Ya secara permainan mungkin mereka rapi, cantik, tapi ya sepak bola nggak hanya itu ya. Butuh mental juga gitu, dan menurut gue Arsenal nih di akhir musim atau di momen-momen penting ya, momen-momen krusial nih pemainnya gak step up lah, dan gue rasa Arteta juga suka salah ambil keputusan dan kurang berani ngambil keputusan dalam arti kata pergantian pemain di saat genting deadlock gitu, dan ya dia gak punya keberanian, itu sering kayak gitu. Jadi itu aja lah paling buat match reviewnya, singkat saja. Thank you guys yang sudah nonton.